ونستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك خير كله نشكرك ولا نكفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة semua umatku yadkhulunal jannah, masuk surga semuanya. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qila, bertanyalah sahabat, wa man ya aba ya Rasulullah, adakah orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ata'ani dakhala al-jannah, siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, tapi siapa yang tidak mau taat berarti dia enggan masuk surga, tidak mau masuk surga. Wa qala aidan man ahya sunnati, nigi petua sunnahku, nigi jamai sunnahku, faqad ahabbani, berarti napojika. Wa man ahabbani, nigi pojika, siapa yang suka cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah, si bawa katumatu oko lalanna suruga. O kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah, dari jemaah maghrib, salat maghrib alhamdulillah, kemudian salat isya, kemudian kita istiqamah menunggu. Ini seperti itikaf. Itu pahalanya istiqamah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Mata jeki, apalagi mau mendengarkan ceramah agama, itikaf di masjid dari maghrib sampai isya, Masya Allah, pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Terakhir ni isak dalinoy, berapa banyak isi dunia,
siaga egan na lisat na linoy tareke ngigare denu lecowi kalau kita dengarkan ceramah agama. Hadirin yang mulia, alhamdulillah, syukur kepada Allah sebab kita hadir di sini bukan kekuatan kita, sebagaimana tadi penceramah di awal-awal setelah salat maghrib. Hadir di sini bukan karena kekuatan tania atau awat tangan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita berjalan, bukan karena kendaraan kita gunakan, bukan karena dekat dengan masjid, bukan karena mendengarkan pengumumannya, tapi kita hadir di sini wallah karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah taala ni pada cengi niat tak, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di salah satu tempat yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka de nabita sesungguhnya si tongat-tongenna pong Allah taala menjadikan tempat di dunia ini ada dua tempat yang oleh Allah ciptakan di dunia ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya saya telah menciptakan berpasang-pasangan, segala sesuatu itu saya ciptakan berpasang-pasangan. Ada laila wan nahar, ada lail malam, hari, asy-syamsu wal qamar, ada matahari, ada bulan, an-nisa ada wanita, ar-rijal ada laki-laki, ada surga, ada nar, ada neraka, ada istri, ada suami, berpasang-pasangan Allah ciptakan. Maka di dunia ini juga Allah ciptakan yang namanya tempat. Ada tempat yang dicintai Allah, disenangi oleh Allah, dan ada tempat yang sangat dibenci oleh Allah. Pasangan pancaji pengelah ta'ala, alhamdulillah si puluh-puluh ki oko on ruangnya iya na puji ladai pengelah ta'ala, itulah masjidnya Allah, Baitullah bolana pengelah ta'ala. Apa engkau toto si puluh-puluh tanya bolana pengelah ta'ala oko mall tempat makelong si puluh mato tapi na caca pengelah ta'ala. Inilah tempat yang disenangi oleh Allah. Alhamdulillah dikumpulkan kita tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Rumahnya Allah. Maka tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang namanya dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam, yang pertama-tama diciptakan oleh Allah, yang dibangun oleh Allah bukan rumahnya Nabi Adam. Wattunna Nabi Adam lepano oko linoe pong Allah taala penoi nasaba angka siddi jama-jaman najame Nabi Adam padahal ya cengi wa isqulna li Adam, dari berfirman Allah, wahai Nabi Adam, anta wa zawjukal jannah, wahai Nabi Adam, silahkan kamu tinggal di surga. Wahai Adam, onrono ko ilala surga, agi me andre mawan nih kenikmatan angka mana iko meni bawang li Adam. Tapi Allah katakan li Adam fasajadu, apa li Adam wa iskunna antal wasawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajara fatakuna minadh zalimin. Maka di Allah taala Adam onrono ko surga, onrono subabenemu, semua kenikmatan yang ada di dalam sini nanya menyemangannya oko ilala surga iko meni bawang. Tapi Sidi lo podaki wahai Adam podako aja lalo mat deperi iya ya sangi syajara. Hazihi syajara. Apa itu syajara? Satu buah pohon yang oleh iblis diganti namanya buah khuldi. Kayak sebuah khuldi, padahal namanya di dalam Al-Quran bukan khuldi, tidak ada namanya, hanya Allah katakan hazihi syajara aja mak depe okohe aja lalu Adam alhamdulillah makanya tepat nah. Bagaimana cara menggodanya? Benene goda. Jadi madari itu tuh Pak mereka tahu jatuh gara-gara makun rai. Iya
Banyak pemimpin gara-gara selingkuh, pecah. Wanita hati-hati. Iya. Karena itulah Rasul katakan wanita ini tiangnya negara. Nariko merutungi tiangnya, merutung negara. Ale negara tiang nama sikit nama merutung. Agak lari mana ya? Apa merutungi? Jadi Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Adam, wahai Adam, persilahkan kamu tinggal di dalam surga, tapi jangan dekati ini syajarah. Maka digodalah melalui istrinya, dan sampai saat itu dimakanlah buah syajarah. Cerita jolok Nabi Adam supaya nanti kita masuk apa maksudnya Allah ciptakan manusia, apa maksudnya Allah utus Nabi Rasulullah. Apa kau ini setengah guna atau tua di mandri kapal bawa nama mati mandre bawa mandre makan saja, makan tidur makan mau tidur mandre itu. Iya, padahal bukan untuk itu. Ketika Nabi Adam sudah diturunkan oleh Allah, maka berkembanglah manusia. Saya baca tadi ayatnya dalam surat An-Nisa. Pertama turun sendirian, istrinya bukan di situ. Istrinya turun di daerah Arab, ada yang mengatakan di Jeddah. Maka ketika itu Allah perintahkan satu malaikat dalil, tunjukkan arahnya, pitangi lalengnya lo Mekah. Jadi Nabi Adam ke Mekah. Untuk apa di sana? Untuk ibadah. Kenapa untuk ibadah? Karena di situ ada tempat ibadah, tempat yang pertama-tama dibangun oleh Allah di muka dunia ini. Apa itu? Masjid. Alhamdulillah lo tahu nih masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, untuk lebih tahu benarkah masjid yang pertama itu Masjidil Haram, benarkah? Di dalam surat Al-Imran, الذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Ia boleh Mekah Pak, insyaallah. Melu si dengan lo tu. Inna awwala baiti, situngat-tunganna bangunan yang pertama diciptakan oleh Allah, dibangun oleh Allah. Awwala baiti, awal pertama, baiti rumah. Wudiya linnas, untuk ibadah, manusia untuk ibadah, rumah untuk ibadah bagi manusia. Awwala baiti wudiya linnas lallati bi Bakkah mubaraka, yaitu di Mekah yang penuh dengan keberkahan. Jadi mau barakat Mekah itu bawa ni pulin itu Mekah melo silau. Dia pikir kita degi barane le jaki le susu tu pengal. Ia rosang ya iko pole no istirahat no jolo ale sir tahu ke si. Angkan itu mata aja. 5 tahun mata aja. Karena masih ada yang mau berangkat, istirahat nih jolo cukup 1 kali. Melo tu rasakan tuh bagaimana nikmatnya Masjidil Haram, penuh keberkahan, mak berakai. Masya. Ada apa tanda-tandanya? Ada tanda-tandanya bahwa di situ tempat ibadah. Siapa yang bangun? Ibrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di situ tanda-tanda ayat, ada makamnya Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Digi-digi tama lelenna kabai, man jadi aman itu. Dia itu maksud aman. Pokoknya dia gak ganggu kok. Masya Allah. Sehingga orang disampaikan oleh Nabi Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah kita dikumpulkan. Ini anak masjid di Masjidil Haram, anak masjidnya. Alhamdulillah 10 kiokwe. Untuk apa? Untuk kembali memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, saya ingin sedikit cerita tentang siapa sebenarnya Rasulullah. Rasulullah itu dari Bani Hashim. Itu Bani Hashim. Ada namanya Hashim dulu. Itu Hashim orang kaya yang sering memberikan makanan di Masjidil Haram.
Yang pertama-tama yang memberikan makanan di Masjidil Haram roti dengan kuah, kari. Itulah namanya Hashim. Kemudian kawin dengan namanya seorang wanita, Asma bin Amr. Setelah kawin punya anak namanya Abdul Muttalib. Ini Nabi tak berarti Bani Hashim. Riolo. Tidak usah dicerita, aku cerita setiap. Ada yang mengatakan di Palestina setelah meninggal Abdul Muttalib diambil oleh Amurena namanya Al-Muttalib, dibawalah ke Mekah. Di Mekah Abdul Muttalib menguasai mimpi bahwa ada namanya air Samsam dulu. Nah, siapa air Samsamnya neruntui, maka dia yang berkuasa pada saat itu, Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib punya anak, setelah kawin punya anak 10 laki-laki, dan dia pernah bernasar. Maka di Abdul Muttalib, nareku engka anakku matu 10 dan tidak ada lagi anakku sesudahnya, saya akan sembelih salah satunya. Logeri kong kematu, kau di 10 anakku, logeri matu cidi. Iya. Setelah itu betul sampai 10, maka diundilah di Ka'bah itu. Maka setiap yang naik diundi selalu namanya Abdullah. Diundi lagi Abdullah. Maka itu aja magiri, maka saudara-saudara jangan. Bagaimana caranya? Maka dia cari wanita yang bisa, ada namanya ahli nujum, apa namanya itu, dukun. Nah, dia bilang kalau Abdullah naik namanya ganti dengan 10 ekor unta. Setiap nama Abdullah naik ganti dengan 10 ekor unta agar Abdullah tidak disembelih. Maka diundi Abdullah naik, tambah unta 10. Diundi Abdullah lagi naik 20. Diundi Abdullah lagi naik 30 sampai 10 kali. Maka cukup 100 ekor unta. Pada saat itulah naik nama unta disembelih. Sehingga Rasul mengatakan sesungguhnya saya ini dari 2 anak yang disembelih, yaitu Nabi Ismail dengan dirinya yang hampir disembelih. Hadirnya mulia, apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi ini? Tidak usah kita cerita waktu umur siaga. Kita ikut langsung saja kepada bagaimana ketika Rasulullah hadir. Tadi dibacakan di Al-Barasanji. Sebenarnya dia usah mak bicara Pak. Kemana nanya mak cerita adab-adabnya Rasulullah, sunnah Rasulullah. Saya baca si Barasanji ya, kisah-kisah. Agak mau poya ya. Kemana nih? Makanya dikatakan dalam satu Rasul menyampaikan orang beriman ini harus ada sifat talak. Orang yang beriman, orang Islam harus punya sifat talak. Ternyata talak itu kan cerai. Ini tolak. Apa itu tolak? Walaupun sudah 1000 kali didengarkan, amoe ke 100 nih yang kelinga, tetapi perasaan dia pejuang kawan kelingiro. Tolak. Ada sifat ingin tahu. Nah sebaik si ustaz yang kepuri biasa iro aja bawan nah. Tidak ada sifat talaknya. Orang seperti ini biasa sombong aja bawan nah. Tolak, punya perasaan walaupun sudah 100 kali diulang-ulang, melo mau pikir mangkelinge pada jadi kode pegayang kelingnya. Inilah orang beriman, selalu ingin tahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perut ibunya Aminah, maka ibunya tidak pernah merasakan beratnya kandungannya. Dia nama tahan biasa-biasa saja. Bahkan ketika sudah mau lahir, maka ketika dilahirkan Rasulullah, maka bercahaya. Sampai di kerajaan Parsi Romawi bercahaya. Bahkan pada saat itu gereja-gereja pada saat itu runtuh balkonnya, meruntuh. Ketika Rasulullah lahir, meruntuh manengiro gereja-gereja balkonnya. Kemudian ada namanya api yang disembah orang Majusi, angkasi di api karena sumpah atau majusi agama majusi menyembah api. Tapi begitu Rasulullah lahir, pederiale iro api dahkan tangannya lalu melihat ke atas. Inilah tanda pemimpin bagi seluruh manusia. Ikon keto beneta memana makor pak patulak kelapan itu lias tanai dia apa tuh, Masya Allah, bercahaya sampai Aminah tidak merasakan apa-apa. Nah seharian dia mulai ke Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan orang Arab narekongka anak lolo jadi dia titip supaya nanti ada seorang yang ambil sebagai ibu susu. Nah titipi ada. Jadi setelah melahirkan, Aminah sampaikan, wahai, dia panggil satu orang, lompo dangi nenena Abdul Muttalib pulangi jadi ni apomu lono mitai
dia ambillah cucunya, dia bawa ke Mekah, baru diberikan nama Muhammad. Pada saat itu tidak ada satupun yang punya nama Muhammad. Di dalam Al-Quran namanya Ahmad. Ahmad. Ketika Nabi Isa katakan Nabi Isa, maka di Nabi Isa angkatumatu, berita gembira. Kalau Nabi Isa sudah katakan berita gembira, berarti ada yang lebih bagus daripada saya. Dalam Al-Quran surat As-Saff, Isra'il inni Rasulullah ilaikum, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurati wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Maka di Nabi Isa napudangi Bani Israel, jadi kaumnya Bani Israel. Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel. Wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, saya ini rasul diutus uko manang. Dan di dalam At-Taurat sudah dijelaskan, saya juga bawa Taurat, dan di dalam Taurat dijelaskan bahwa ada berita gembira sesudah saya ini, ada nabi nanti yang diutus sesudah saya, berita gembira yang namanya mimba'd ismuhu namanya Ahmad. Di terakhir ini dia nggak tahu, datang Halimatus Sa'diyah dari jauh masuk di situ, dia juga karena orang selalu berebutan cari orang kaya. Di gana itu sugimu pun anak tusugi ikut kasih si akan mati lo di meki mali susu degaga go to kasih si aga me kena degaga. Maka ketika itu hadirnya mulaka Allah Subhanahu wa taala, daripada nasal lisuki, maka dari Halimah kita ambil saja, maka dari suaminya ambil saja, daripada digahir untuk diambillah Muhammad. Ketika diangkat degaga tanakna, bahkan ketika dia berjalan dari jauh itu keledainya kering, tidak punya susu, kemudian untanya kurus, anak-anaknya menangis di perjalanan. Tapi ketika Muhammad dia gendong, begitu dia keluar, dia lihat untanya sehat manang, sehat semua, gemuk, kuat, anak-anaknya tidak ada rewel, ibunya sudah air punya susu. Masya Allah, keberkahan. Baru bayi. Maka pendek cerita hadirnya mulaka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah sudah pun umur 2 tahun, dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian setelah itu dikembalikan, setelah kembali nabawa nih makna ibunya, dibawa ke Syarah, lo minta ambo nak kasih ke Madinah, bagaimana keadaan kuburnya. Setelah di sana sakit, pulang meninggal ibunya di Abwa. Dia negara yatim piatu nih. Maka dipeliharalah oleh kakeknya Abdul Muttalib. Setelah itu meninggal juga Abdul Muttalib, dipelihara oleh Abu Talib pamannya. Supaya Kang ini perlu dicerita apa mi maku kue iku artis ni semana tahu oh ya Niro, oh istri pertama ini, oh istri kedua ini nih, oh dari anaknya ini itu saya tahu betul iku artis ini saya Nabi tadi ini sanyi mana kemakar katanya cinta kepada Rasulullah, cinta kepada artis namanya itu. Ini semanang artisnya. Oh bini kedua nih, yang kedua biasa bini pertama tuh, ini semanang. Bisa anak Rasulullah dia ini sanyi. Siaga anak Nabi ta, siaga orang nih, siaga makunre, dia ini sanyi. Tapi anak artis ini semanang. Oh ya anak cidi mu merajin harus dia butis sini. Napa lah? Masya Allah. Nah ini perlu dicerita. Jadi anaknya Rasulullah, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh orang tuanya, kakeknya, maka pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yatim piatu, dipelihara oleh Abu Talib. Maka apa maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya mengutus para nabi? Nabi yang terakhir, seluruh nabi yang diutus oleh Allah cuma satu tujuannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana nabi ini menyampaikan kepada seluruh manusia agar kenal Allah. Jadi seluruh nabi diutus oleh Allah supaya manusia kenal Allah. Pisang pun Allah taala pisang. Harus kenal Allah. Keadaan menikah dengan Khadijah. Karena ini kelahiran Nabi berarti panjang cerita. Langsung saja ketika sudah kawin dengan Khadijah, ada kebiasaan Rasulullah itu loyoko bulue, menyendiri di gua Hira. Yang sudah pernah naik haji di Bukit Sur bisa mendaki di sana sampai 2 jam biasanya. Nah, ada di situ gua. Disitulah Rasulullah menyendiri.
Jadi seluruh nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada seluruh manusia, qulu la ilaha illallah tuflihun. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kamu akan jaya, kamu akan sukses. Ucapkan la ilaha illallah. Ini yang diucapkan para nabi. Siaga nabi pak, tanya 25 tu nabi. Itu yang di dalam Al-Quran. Pernah Abu Sar bertanya, Abu Sar sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, siaga je situ ketungan di ero nabi, berapa itu jumlahnya nabi ya Rasulullah? Maka di nabi tak 124.000 nabi, kemudian 313 rasul, kemudian diperkecil lagi 25 yang dikenal dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat An-Nisa Allah katakan sebagian nabi itu kami ceritakan dan sebagian kami tidak ceritakan. Angka nabi dia iseng, angka tu nabi iseng. Siaga 124.000. Yang ada berapa? 25 yang ada dalam Al-Quran. Untuk apa semua nabi ini diutus? Untuk menyampaikan kepada manusia agar manusia taat kepada Allah. Kalau manusia tidak mau taat, dia akan rugi di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Kita nih Nabi Adam, satu saja kesalahannya Nabi Adam, tidak mau taat. Dia namanya taat, dia namanya kalinya ada. Maka di Allah Ta'ala, hasil syajarah Adam, aja mak deper itu syajarah syajarah, pohon kuldi, nandri lalo, lepano, cindi basalana, nandri di bawang. Cuma satu salahnya. Begitu juga iblis, satu saja salahnya. Sehingga Allah katakan laknatullah alaih. Siaga salahnya sini salahnya iblis itu. Kapan dia salah? Ketika Nabi Adam sudah dijadikan. Jadi ini Nabi Adam laisure malaikat sujud. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Wa iz qulna lil malaika, maka depung Allah Ta'ala loko malaikat li Adam, wahai malaikat, wa iz qulna lil malaikati isjudu, hai malaikatku sujud ko loko diga li Adam, sujud ko loko Adam, bukan sujud menyembah tapi sujud tahiyat, penghormatan. Tanya sujud menyembah bukan, sujud penghormatan, karena Allah ciptakan satu makhluk yang mulia. Berarti manusia lebih mulia kita ini pak daripada malaikat. Kita bawa nih malaikat suruh sujud, kau tahu wahai malaikat sujud. Maka apa kata Allah? Fasajadu, pada sujud mana itu malaikat? Sujud mana? Hormat kepada Nabi Adam. Dikata dia sujud illa iblis, kecuali iblis. Dia ini sujud. Jadi kau kata dia sujud nak sempanya, ini menibah maling nyaseng. Allah. Yang penting sudah ada contohnya. Gara-gara tidak mau sujud kepada Nabi Adam, sama Nabi Adam saja ini, bukan sama Allah, sama Nabi Adam. Allah katakan iblis laknatullah alaih. Iblis dilaknat oleh Allah. Cidi basalana ada namanya sujud. Siaga salah tapak. Siaga salah tabu. Ini meni agak serta. Bayangkan, gara-gara tidak mau sujud, tidak mengikuti perintah Allah, Allah kasih gelar iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, termasuk orang-orang kafir karena dia namanya sujud. Dan kesalahan juga Adam cuma satu juga, dia dekati sajarah diturunkan ke dunia, padahal nyemena ko surugan lepano. Wajar karena dari surga kasih turun ke dunia. Kalau kita berbuat jahat di dunia, tidak mau taat kepada Allah, kendoki me pano. Kira-kira mau kasih turun mana? Pokok ilino to kan Nabi Adam dari surga, wajar dikasih turun ke dunia. Apa menyaman ni nangye lepono cede susah-susah. Ini okulinoe dia to me maring kalinga nana pung Allah Taala, tidak mau taat kepada Allah. Dia na melo ikuti surono pung Allah Taala, apa diperintahkan Allah, kira-kira kendor ki mele penuh. Masya Allah. Di bawah tanah bukan, baca surat At-Tin. Kita ini kan tadi mulia pak, kita ini paling mulia. Maka dari Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibu
Allahu bi'ahkamil hakimin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka di Allah Ta'ala situ kotonganna lo pancadi rupa tawe paling bagus modelnya, paling sempurna jadinya. Maka ada kejadiannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dia terpercaya makan jaki, megertaki paling cantik. Lo nih aku kebun binatang itu tuda-tuda. Iko bawa ki HP angka kamerana, iko ke HP angka kamerana, foto mana nih rolok kolo bembe sapingnya, jonga, ular, foto semua. Setelah itu besarkan, pada keo ko foto tak. Kita nih, kita magerta. Iko dia terpercaya, insya Allah semua percaya. Allah ciptakan kita paling bagus. Masa dia syukur bu, paling bagus, paling bagus. Berapa Allah sampaikan makhluk diciptakan? Tadi dijelaskan 18.000, 10 arwah 10 pancaji pun Allah Ta'ala makhluk cik di bawah makanja manusia. Dia syukur. Masya Allah, cuma satu. Tapi Allah katakan, kalau manusia ini tidak mau taat, tidak mau mengikuti perintahku, tidak mau taat apa yang saya perintahkan, dena melo jame rosuroe, tidak mau salat, tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau sujud, maka apa kata Allah? Summa radadnahu asfala safilin. Summa, kemudian kami turunkan mereka, kami kembalikan mereka ke tempat yang paling rendah di dalam api neraka. Kita rupa padahal nangiro makan jala ada model tak, tapi dikasih turun, jatuh derajatnya manusia, jatuh. Dulu kalau ada yang lalu sudah saya sampaikan sebenarnya ini, tapi diulang-ulang lagi. Ini kan agama Pak, diulang-ulang. Coba lihat dalam Al-Quran itu banyak diulang-ulang. Tadi saya baca dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berapa kali? 31 kali. Keteluplo sindih. Apakah kalian melihat, bapak-bapak, ibu-ibu melihat saya bicara ini karena saya bisa gerakan mulut saya? Tidak ada hubungannya. Degaga hubungannya ya timuku kedok-kedok kemudian keluar suara. Tidak ada hubungannya. Tidak ada sama sekali. Allah yang kuasa, yang menggerakkan tangan sudah disampaikan tadi. Saya juga berbicara di sini, bukan kekuatan saya bisa berbicara, tapi ini kehendak Allah. Maka di Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rahman, khalaqal insana 'allamahul bayan. Upancaji rupa tawe wedding mak bicara. Pancaji Allah Ta'ala rupa tawe wedding mak bicara. Berarti Pak Allah Ta'ala Pak bicara ki. Karena banyak juga orang ada mulutnya tidak mampu bicara, nak kena stroke. Jadi anu lima bicara lay tahan nih, negala ada bicara nariolo. Pajengi. Tarik manen nak manen nak. Dia anu lima bicara minta maaf. Kan Allah Ta'ala aja, Allah Ta'ala kan dakwah. Sebelum Rasulullah dakwah, Rasul dulu kenal siapa yang mau didakwakan. Kira-kira bapak-bapak engkau tokona mabalu ikan lebaran aja peko cara nisab tahu di perkenalkan jolo promosi agak mebalu di penisang orang mau beli apa mau dibeli tidak ditahu apa dijual Pak belum ada ditahu ini. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diajak disuruh oleh Rasulullah oleh Allah untuk berdakwah, maka Allah dulu perkenalkan namanya. Makanya surat yang pertama itu bukan dakwah, perkenalan. Aku gua Hira. Perkenalan itu. Coba baca surat Al-A'la. Ketika Rasulullah di dalam gua datang malaikat, boleh malaikat dia dekat Rasulullah, nakadoi nabi tak. Bukan dipeluk dari belakang. Lain kalau dipeluk, ini didekap dari belakang. Kenapa dari belakang? Karena kalau dari belakang kemudian Rasulullah menghadap ke depan, Jibril di belakang, maka hatinya Jibril dengan hatinya Rasulullah si kena. Makanya dingin seluruh badan Rasulullah, bukan karena cuaca dingin, tapi karena bersentuhnya hatinya Rasulullah dengan Jibril alaihi salam, kedinginan dia. Maka dia Jibril, Iqra, saya tidak bisa baca. Iqra, saya tidak bisa baca. Iqra, apa yang saya baca? Dia juga agak baca. Rasulullah Nabi ummi, tidak tahu tulis baca Rasulullah. Maka pada saat itu Jibril berkata, apa yang harus dibaca? Maka Jibril pun ayatnya, Adirika, ikuti saya. Dia bilang Jibril,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang telah menciptakan. Bacai asanar pun Allah Ta'ala, apa pun Allah Ta'ala pancaji. Menciptakan gunung Allah, yang ciptakan air Allah, semua Allah. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Bacai pun Allah Ta'ala mana pancaji. Perkenalan. Perkenalan. Itu pun Allah Ta'ala pancaji. Itu mana nya bulu pelangi pun Allah Ta'ala perkenalan. Setelah dikenal, sudah ayat tadi, allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insan, yang memberikan pengetahuan kepada manusia. Maka setelah ditahu, li sunabita, kedinginan. Kenapa kedinginan? Karena baru melihat yang namanya Jibril pada saat itu di gua Hira. Disinilah perintah berdakwah. Apa ayat yang turun? Ya ayyuhal mudazzir, hai orang yang berselimut. Apa mas selimut Nabi tak? Orang yang berselimut. Kum fa'anzir, bangun, sampaikan peringatan. Aja terima tinur bawang. Sampaikan peringatan, dakwah, ajak orang. Aja terima tinur makotu. Peringatan mana yang tahu? Mana terima rumah kotu? Kalau bahasa kita. Kum fa'anzir, bangun, sampaikan peringatan. Peringatan apa yang mau disampaikan? Karena tadi sudah diperkenalkan Allah, maka Allah katakan wa rabbaka fakabbir, besarkan nama Tuhanmu. Jangan besarkan pangkat. Moto senang moto. Hebat memang ya anu. Silona moto lah pepangkat urus. Jabatan, pekerjaan. Ya roh, begitu bangun dakwah apa di dakwah akan sampaikan. Makanya ada zaman roh nasa, makanya itu langsung pangkat jabatan, bukan ajak orang, bukan kebesaran Allah. Maka di situ kan Nabi ternyata tugas. Siapa bilang bukan tugas kita? Sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Siapa nih? 1441 tahun yang lalu. 1440 lebih. Nah selain ini Nabi tak. Apa kita tunggu Nabi? Tidak ada lagi turun Nabi. Tidak ada Nabi turun. Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran, Rasulullah khataman nabiyyin. Rasulullah khatam teman nih, capu nih. Dia naga Nabi tuh. Aja nama tajan Nabi. Makanya mas sempatnya sepatong ke Nabi matuk pole. Engkau penabi ya. Dia nanti mas sempatnya terus ke Nabi mata aja. Dia gagah. Kenapa tidak ada lagi? Karena tugas kenabian sudah disampaikan kepada umatnya Rasulullah. Ini mana tugas Nabi Pak? Oh dia semacam mana kaje? Dia semacam wah semakan Nabi tak baligu anni walau ayat. Sampaikan kita pudangi rupa tahu seluruh umat walaupun cini ayat, walaupun cuma satu ayat. Tidak ada ayat sahapal. Panang kaje iya. Jika masuk saja mapal Al-Fatihah. Wah apal Al-Fatihah. 7 ayat itu. Masa ada ayat nasan nawapala Al-Fatihah 7 mulai dari bismillah sini na bawah bismillah na bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, narekomelo ko manre bismillah ko, narekomelo ko pasay bismillah ko, narekomelo ko jama-jama deca bismillah ko, kendre ken rumempe ko bismillah ko. Bismillah bawah. Agapi masusah kah? Kena me ko manre na bismillah ko na. Bismillah saja sudah dakwah, besar pahalanya. Maksudnya dia semua dakwah, tidak mampu bismillah. Masya Allah. Apalagi alasan tidak tahu dakwah. Baliguannya walaupun cuma satu ayat, itu paling rendah sudah. Saya baca sih alhamdulillah, masya Allah. Berapa ayat? 7 ayat. Apalagi kau yang pelaman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Pak, sedih. Apalagi aku ke Mekah. Iya, saya terus terang Pak, waktu namilu kami ke Mekah tahun 2006, saya nonton di televisi TV kabel. Ya Allah, panas sedih kira-kira di kalau kur Mekah apa Mekah melu kalau kur ya Allah tariki di TKB. Subhanallah ya Allah, saya ingin ya Allah, saya ingin menunaikan ibadah haji ya Allah, saya ingin menyentuh Ka'bah itu ya Allah, berikan rezeki ya Allah. Niat lalu ki, niat saja dulu. Kenapa orang susah berangkat pada dia kena niat? Maka dia memindri haji belum dipanggil, manang kecil dia belum dipanggil deh. Wasemakan Nabi Ibrahim, fa'asim bin nasi bil haj, sampaikan kepada manusia, serukan kepada manusia agar manusia semua naik haji ke Baitullah. Ya berarti pura Nabi Ibrahim baru. Maka dia memindri haji, dia pakai panggilan purnomani apura nak mastor depa di to mobil kok. Dia penastor masih gratis bawang nasi kapat daud-daud tike niat dulu, setelah niat kebatama ku duit insya Allah kalau nak tujuh mobil. Sedangkan mastor itu dia penyobi, apalagi itu mastor. Tapi kalau kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, nah di sini oleh karena itu hadirin mulaka Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah datang kepada kita. Semua yang disampaikan tadi anak-anak kita ini itu adab-adab Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah. Bagaimana kita menyampaikan? Maka ketika Rasulullah sudah datang, sedangkan Rasulullah sudah tidak ada, maka ada tugas yang diberikan oleh Rasulullah yang harus kita kerjakan sebagai umatnya Rasulullah. Aja lalu mengaku mencaci umat, tapi dia ciri-ciri. Seorang pemain bola misalnya dari kesebelasan ini, kesebelasan misalnya Tete Haji, dia ciri-cirinya Tete Haji, ternyata Tete Haji, ternyata tidak, bukan pemain di sini dia, bukan orang lain, tidak ada ciri-cirinya. Mengaku ke umatnya Nabi tak ada ciri-cirinya. Mas sumpahnya itu mundur ke gudangnya, mundur ke kantor, mundur ke Raja Majapahit, tapi kok ada ciri-ciri? Tak ciri-ciri kapan? Misalnya dia mas sumpahnya jamba-jamba nih, iya, ini masuk aja jamba-jamba nggak, ciri-ciri kak, ini kasih, harus ada ciri-cirinya umatnya Rasulullah. Maka ciri-ciri yang paling besar bagi umatnya Rasulullah yaitu bagaimana kita ikuti baginda Rasulullah. Surah sirah sarirah, apa penampilan Rasulullah, bagaimana kita ikuti. Namanya fans, kalau bahasa anak muda fans. Oh, dia fans miko, dia tumpu jiko. Oh, Maradona ya. Oh, pada tahu Maradona pakaiannya, gaya-gayana. Nah, ikuti pemain siapa saja. Angkat to contoh-contoh Firaun. Iya, Firaun itu kan suka pangkat, jabatan. Dia nasem aja, pokoknya pangkat mana lalu. Angkat to bersipuluh warampara bawang, korun. Nah, kalau yang contoh-contoh insya Allah bangkit bersama dia. Apa maka Nabi ta man tashabbaha biqaumin, man tashabbaha biqaum, nigi contoh si di kaum. Siapa yang contoh satu kaum, bahwa minhum, dia nanti dibangkitkan di akhirat bersama kaum yang dia contoh-contoh. Tak contoh Fir'aun, insya Allah subamu gitu matu, aja kita masih hilang. Korun, angka matu tu matu, korun. Kalian mencari pemimpin barisan, siap semuanya. Lapor, saya korun bersama saya punya kaum-kaum di belakang. Padahal milu taman rakar, mangga. Siap, mus laksanakan perintah. Silakan masuk ke neraka. Hah? Iya, kalau kulino biasa di Majah. Datanglah Firaun lagi di muka. Semua dengan kaumnya siap. Nyaman nasab didi, iko ya duri itu Nabi tak, subawa ki Nabi tak. Apa makan Nabi tak nigi contoh si di kaum. Siapa dia contoh satu kaum, dia bangkit bersama kaum yang dia contoh. Bahkan Rasulullah bersabda, man ahya sunnati, nigi jabe sunnahku, contoh-contoh sunnahku, hidupkan sunnahku, faqad ahabbani, napujilah dekat tu. Wa man ahabbani, nigi pujika kana ma'iya fil jannah, si bawa nak tumatu oko suruga. Jadi syaratnya ikuti, contohi. Apa yang harus dicontoh Rasulullah? Dalam Al-Quran ada. Laqad kana fi Rasulullah uswatun hasanah. Pada sesungguhnya di dalam diri Rasulullah ada ciri-ciri suri teladan yang baik, contohi dia. Dan
dan seluruh kehidupan Rasulullah 24 jam bernilai ibadah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia semata-mata untuk ibadah. Jadi kalau kita mau contoh Rasulullah, alhamdulillah malam hari ini tetes yang di setengah 10 Pak. Epat terugi Pak. Deto temataku Pak. Arwemu kapan kami menekui? Iya. Deto temataku. Lanjut. Deto ga to maliwasa ga matako kiga. Deto. Alhamdulillah iya matako. Subhanallah. Iya. Tapi namanya dakwah. Rasulullah dilempar di Taif, berdarah kakinya, tetap dakwah. Alhamdulillah. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, mengaku sebagai umatnya Rasulullah, ciri-cirinya ada. Apa ciri-cirinya? Maka dari Allah taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, kalian khairan, yang terbaik, umat yang terbaik. Masya Allah, umat terbaik. Pada itu Pak Goloy ada pemain terbaik, ada pegawai terbaik, ada guru terbaik, tapi harus ada ciri-cirinya. Bagaimana mau pemain terbaik? Maka kita umat yang terbaik karena ada kelebihannya. Apa kelebihan umat senya Rasulullah, umat terakhir ini? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak semua orang kepada kebaikan. To mana lo masih mari kebaikan kita, ibadah kepada Allah, acawiri pung Allah taala, bertakwa, pekanjak kita pemuri pung Allah taala. Ajak orang. Wa tanhauna 'anil munkar, cegah orang. Aja mana kemaku tuh Allah, dia na puji pung Allah taala. Me koy calla. Berapa tahun Pak iko malasak ya kulinoi? Makasiyatoki makasiyas ko kulinoi paling 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nariko ko asuri mundri selama-lamanya. Nariko kasiyasi ki setengah mati selama-lamanya. Tapi kalau kita nikmat juga selama-lamanya. Itulah bedanya dunia dan akhirat. Sehingga dunia ini bagaikan cermin. Biasa ki macam ibu toh, Pak. Kita dengan macam gitu. Nabalek itu caminnya, begitu dunia. Nabalemi itu dunia. Coba lihat kalau bercermin. Akka dari 5 mau koyong caminnya. Tangan kanan yang dicermin tangan kiri itu. Kita nih. Coba lihat di cermin, tangan kanan diangkat, tangan kiri dia bohongi kita. Dia ketan dia cile kayak kiri nak ketannya. Dia bohongi, begitu dunia katanya. Ulama sampaikan begitulah dunia. Bayangan yang tidak sesuai. Kenapa? Apa yang kami sampaikan ini tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang kubur, tentang hisab, ini kan cuma saya cerita. Karena masih di dunia cuma saya cerita. Tapi di akhirat jadi kenyataan. Ternyata betul. Dan apa yang kelihatan sekarang ini, pangkat jabatan kelihatan, pita manang, leisem manang, sogi ki leiseng, mega pangkat tak iseng, menyawai, kelihatan. Tapi di akhirat nanti ternyata tidak ada. Degaga, bayang, kami pelik. Ia rumah tanda pangkat, tidak ditanya pangkat itu. Kamu nuki buruk udah percaya. Dia pangkat caitan itu, kamu mah tanda pangkatmu. Toh, mohon maaf. Kan biasa ada Profesor Dr. Insinyur SMH ketua siasa MHU makukui terima bang almarhum maksudnya apa? Rasul bersabda, siapakah orang yang paling cerdas di dunia ini? Dia tahu paling maca, dia tahu kulinoi paling maca kulinoi. Siapa yang paling cerdas? Siapa yang paling pintar di dunia ini? Maka sahabat katakan, oh yang banyak ilmunya, ada keahliannya. Maka Rasul katakan bukan. Yang paling cerdas di dunia, yang paling pintar di dunia ialah orang yang selalu mengingat kematian, nengerangi amatiannya, nasiapkan dirina agama tu nabawa nareko mati ni. Itu tuh macalada itu daripada sogi mega orang parana nalupe matewe mate tongang mate matoi tapi nalupe matewe. Masya Allah, inilah dunia. Oleh karena itu tidak dilarang kita cari harta. Dari acet tuh persilahkan. Bahkan di dalam Al-Quran dianjurkan. Bahkan Rasul menyampaikan orang mukmin yang kuat, al-mu'minul kuat khairan ahabbu ilallah
minal mu'minul dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Artinya dia gajah sama jamanah. Termundo mau kur lemah. Dia kata membangun masjid, dia kata sogi. Dia kata membangun lalangnya. Kalau tidak ada umat yang kaya, maka orang Islam ini dianjurkan silakan cari harta. Bahkan dianjurkan, cuma ada syaratnya. Angka syaratnya Pak, ada syaratnya. Apa syaratnya? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Itu syarat nara. Faisa kudiatis salah nareko purano mas sempajang. Nareko purano mas sempajang. Kalau kamu sudah sholat, ibu-ibu kalau sudah salat, bapak-bapak terutama, nareko purano mas sempajang kijolo. Apa makna ayat faisa? Dan apabila faisa kudiatis salat nareko purano mas sempajang, fantashiru fil ar, bertebaran di muka bumi. Yang pegawai silakan ke kantor, yang petani silakan ke kebun, yang tukang ojek silakan cari penumpang, yang pedagang silakan ke pasar. Tapi ingat, as sempajak